Pasca ditangkap oleh pihak kepolisian pada Jumat 26 April kemarin, kini pihak kepolisian akhirnya telah menetapkan aktor Rio Revan sebagai tersangka atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ya, ini menjadi kelima kalinya Rio ditangkap dengan kasus yang sama. Padahal, seperti diketahui sebelumnya, Rio Revan baru 2 bulan menghirup udara kebebasan setelah ia terjerat kasus serupa pada tahun 2021 silam bersama teman perempuannya berinisial SA. Segala upaya demi menyelamatkan Rio dari jeratan hukum pun telah dilakukan oleh sang istri, Henny Mona, yang berharap agar sang suami dapat menempuh jalur rehabilitasi. Namun, upaya tersebut nampaknya tidak mudah, mengingat pihak kepolisian akan tetap mengambil langkah hukum yang nantinya akan menyerahkan semuanya kepada hakim terkait vonis yang dapat membuat Rio Revan merasakan efek jera. Lantas, seperti apa pihak kepolisian menangani kasus Rio kali ini? Kasih jalan mas ya. Kan udah 5 kali nih. Ini dapat dari pergaulan dari teman-teman lamanya atau teman baru Mas? Iya oke. Awas. Apa yang sudah punya daftar? Rio gimana hari ini sehat Rio untuk memeriksa kesehatan? Awas. Buka. Rio. Bro. Tadi dicek apa aja bang? Dikit bang. Bang Rio. Dikit ya bang, gimana bang? Itu rakyat Indonesia bang. Minta maaf bang. Kami akan 5 kali ini bang. Siapa bang? Keluarga gitu bang kali bang. Buat keluarga minta maaf bang. Ada rasa penyesalannya Rio. Emang udah kecanduan Rio? Ngomong gimana mas Rio? Lagi Rio? Mas Rio. Siap di penjara lagi berarti ya? Gimana mas Rio? Siap di penjara untuk kelima kalinya ya Rio ya? Mas sudah 5 kali masa nggak mau ngomong apa-apa sih mas? Makanya dites lagi nih, di penjara lagi kalau 5 kali. Mas sudah 5 kali nih mas, pasti masih malu-malu. Per hari ini, Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun masih tetap positif. Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan abrazolam psikotropika. Gitu. Ganja tidak ada. Saya support terus tadi juga kan belum makan Rio, saya kasih makan itu aja sih, tapi kalau untuk lebih dalamnya lagi obrolannya saya nggak mungkin buka di media gitu aja sih. Pasti down pasti itu, karena juga secara psikolog kan, karena Rio juga baru keluar dalam hitungan bulan aja dan ketangkep juga lagi untuk yang kelima kalinya. Pasti juga semua penyesalan kan selalu belakangan, tapi mudah-mudahan kita upayakan Rio untuk bisa rehab, karena kalau untuk masuk ke dalam jeruji lagi rasanya itu nggak tepat sih, itu aja sih. Memang ada perihal-perihal yang nggak mungkin saya buka di umum ya, karena bukan buat publik. Saya cuma bisa minta doa aja, mudah-mudahan Rio bisa di rehab, makanya saya minta dampingnya Bang Indra juga. Kehebohan atas ditangkapnya Rio Revan untuk kelima kalinya menjadi trending topik yang ramai sekali diperbincangkan oleh netizen. Tak terkecuali psikolog dan pakar mental health yang juga mengomentari dan mencoba menjelaskan penyebab atau kemungkinan Rio kembali terjerat dalam permasalahan yang sama. Lantas,
faktor apakah yang membuat Rio Revan kembali terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika? Ya lagi-lagi kalau kasus narkoba ini satu pasti ya, kalau kita ini kan pendampingan adiksi juga dari praktisi penguatan mental, jadi resah juga. Jadi kalau ini dibiarkan jadi konsumsi publik, akhirnya menjadi suatu role model yang menurut kita sih kayaknya nggak ada jerah-jerahnya ya. Yang satu itu ya. Yang kedua ada apa dengan aparat pengamanan ini kayak apa gitu loh. Jadi penerapan untuk penegak hukumnya juga seperti apa. Jadi lucunya ini kan berkali-kali 5 kali itu bukan hal yang kalau sekali 2 kali ya. Nanti akan ada orang-orang artis atau aktor ya yang seperti ini juga gitu loh. Takutnya nanti di kondisi SDM yang sekarang lagi sudah meresahkan ya, artinya kesehatan mental teman-teman ini kan sedang banyak masalah, belum kena situasi yang kondisi ekonomi nggak stabil dan lain sebagainya. Artinya ini harus diperhatikan betul. Karena kenapa? Karena ini konsumsi publik ya, yang artinya penegak kebijakan, penegak hukum ini harus benar-benar intens mengalami perubahan lah ya. Minimal nggak seperti sekarang lah. Keluar masuk kayak suatu hal yang mungkin bisa dimainkan, kurang lebih kayak gitulah ya. Kalau dari kacamata saya, kita bisa melihat dari gestur tubuh atau minimal mimik muka lah ya. Mungkin saya nggak expert di bidang itu, tapi dari sisi mental sekarang, kalaupun dia adiksi tidak seperti itu ya, mungkin ada kepentingan lain, mungkin di sisi lain sekarang ekonomi lagi bunjujinya ya. Artinya di sini ada semacam kepentingan yang menurut saya mungkin sisi finansial yang merasa sudah keenakan, sudah merasa nyaman di situ gitu ya, dengan artinya gini, dengan komitmen segala hal untuk efek samping ya, menurut dia fair-fair aja, nggak ada masalah dengan kondisi seperti ini, toh nanti keluar lagi gitu loh. Makanya ini sangat nggak bagus untuk satu kepentingan umum ya yang pasti, dan mental si orang ini gitu loh, yang artinya mau sampai kapan gitu, dan kemungkinan kalau dia keluar akan masuk lagi gitu loh. Apakah sampai 10 kali atau sampai berapa kali, kan ini juga nggak menyehatkan gitu. Apalagi di sini kondisinya mungkin tidak memakai pure kan gitu ya, ada suatu nilai-nilai yang memang diterima dan itu membuat dia nyaman, dan akhirnya pengaruhnya terhadap kenyamanan yang selama ini sudah didapatkan gitu, dengan komitmen yang mungkin ringan ya, artinya nanti toh kalau masuk bisa keluar lagi. Ini kan suatu jaminan yang menurut dia jadi pattern bagi di bawah sadarnya bahwa toh nanti kalau masuk ada yang ngeluarin lagi, bisa jadi kan seperti itu gitu loh. Baik, untuk para pemakai yang lalu terjerat berkali-kali, sebenarnya ini butuh kejujuran dari diri sendiri bahwa apa sih yang membuat aku terjerat dalam penggunaan ini secara berkali-kali gitu ya. Satu, apakah aku punya masalah? Kalau punya masalah, masalahku apa? Gitu. Kalau memang udah ketemu masalahnya apa, lalu ketemulah sama orang yang kompeten yang untuk bisa memberikan solusi yang tepat. Bukan lalu berlarut-larut dalam masalah gitu ya, atau merasa selalu menjadi korban gitu ya. Selesaikan masalahnya gitu. Lalu yang kedua adalah butuh kekuatan diri untuk bisa membuktikan kepada orang lain bahwa saya sudah berubah. Kita nggak bisa meminta untuk orang lain memberikan kepercayaan. Ini perlu disadari sama ex pengguna gitu ya. Jadi dia sendiri yang harus berupaya memberikan bukti-bukti bahwa dia bisa diberikan kepercayaan, dia bisa diberikan kesempatan. Nah, yang berikutnya lagi apa? Dia juga harus bisa nih keluar dari pergaulan atau lingkaran yang membuat dia terjerat dalam narkoba tersebut, gitu. Satu, pergaulankah yang membuat? Kalau pergaulan berarti tinggalkan pergaulannya, carilah pergaulan yang baru yang lebih positif. Kedua, pekerjaan. Kalau memang ternyata dia tidak memiliki kemampuan, nah biasanya para ex pengguna kalau dia nggak punya keterampilan hidup yang lain, nggak punya cara-cara untuk bisa mendulang finansial selain apa yang dilakukan sekarang, akan lebih mudah untuk ex pengguna ini akan menjadi pengedar. So dia memang harus menggali atau meningkatkan skill keterampilan hidupnya untuk bisa punya kemampuan finansial yang lebih baik.